Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan melanjutkan ya. Ini adalah part kedua. Saya akan melanjutkan. Insya Allah kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Penilaian harian program linear. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe Makin Privat dan share video kakak kepada teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 11, diketahui fungsi tujuan fx, y itu adalah x plus 2y. Dan sistem perdiasamaan x lebih besar sama dengan 0. Ya, ini ada 3 perdiasamaan ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Untuk yang pertama, min x ditambah y lebih besar sama dengan min 1. Saya akan membuat titik potong terhadap sumbu x dan y-nya terlebih dahulu. Pada saat x-nya 0, maka y-nya min 1. Pada saat y-nya 0, maka x-nya adalah 1 ya. Min 1 bagi min 1. Maka nanti 0, min 1 dan 1,0. Selanjutnya, min x ditambah y kurang dari sama dengan 2. Saya akan buat ya, sama ya, titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. X-nya 0, maka y-nya 2, y-nya 0, x-nya adalah min 2. 0,2 min 2,0. Kita buat gambarnya di sini ya. Ya, 0, min 1. Oh, ternyata ke bawah ya, Dik ya. Saya salah. Ini. Ya, ini adalah sumbu y, di sini ada sumbu x. 0, min 1 dan 1,0. 0, min 1, maka ke bawah sini min 1. 1,0 di sini ya. Iya, maka nanti garisnya seperti ini. Kita membuat uji titik 0,0 ya. Apakah 0 itu lebih besar dari min 1? Betul sekali ya. Karena 0,0 itu pernyataan yang benar, maka 0,0 itu adalah HP-nya. Sampahnya menjauhi 0,0. Selanjutnya kita masukkan 0,2 dan min 2,0. 0,2 itu di sini ya. Dan min 2,0. Ya, seperti ini. Oke, kita substitusikan 0,0 ya. Apakah 0 kurang dari 2? Ini adalah pernyataan yang benar. Maka 0,0 itu adalah HP-nya, sampahnya ke sana. Ya, oke. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 2. Maka sampahnya ke sana. Ya, manakah HP-nya? HP itu yang bersih ya. Daerah himpunan penyelesaiannya itu yang bersih. Ini yang bersih. Ya, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Maka nanti titik ekstrimnya itu ada 1, ada 2 ya. Di sini ada 0,2 dan di sini ada 0, min 1. Ya, oke. Ya, coba kita substitusikan ya. X, y sama dengan X ditambah 2y. Saya substitusikan pada saat 0,2 ya. X-nya 0. 2 kalikan 2, maka hasilnya 4. Lalu saya substitusikan ini pada saat 0, min 1, maka x-nya 0 ya, ditambah 2 kalikan min 1 itu adalah min 2. Nah, dari sini kita peroleh ya, nilainya berbeda. Ini adalah plus 4, ini adalah min 2. Ya, dari perhitungan tersebut ya, terdapat 2 nilai. Ini adalah terbesar, ini terkecilnya ya. Maka terdapat nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jawaban yang tepat itu adalah poin A ya. Fungsi f mempunyai nilai minimum dan nilai maksimum. Kita lanjut ya ke soal nomor 12. Sebuah perusahaan roti membuat 2 jenis roti ya, roti A dan roti B. Saya buat ini roti A itu adalah X, maka nanti roti B itu adalah Y. Ya, ini roti A itu membutuhkan 4 gram gula pasir ya. Dan 6 gram tepung terigu. Dia butuh 6 gram tepung terigu. Selanjutnya, untuk roti B memerlukan 8 gram gula pasir. Ini butuh 8 gram gula pasir. Dan 9 gram tepung terigu. Oke. Tersedia paling sedikit 16 kg gula pasir ya. Maka dari itu 4 dikalikan X. 4x
ditambah dengan 8 dikalikan Y ditambah dengan 8Y paling sedikitnya maka kurang dari sama dengan 16 kilo. Maka 16.000 ya, kita jadikan gram. Selanjutnya ini ya 6X ditambah dengan 9Y, ini juga paling sedikitnya 21 kilo, 21000 begitu ya. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Lalu kita bisa sederhanakan ya, masing-masing saya bagi dengan 4, maka nanti X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4000. Nanti yang di bawah itu saya bagi dengan 3 ya. Maka 6 dibagi 3, 2. 2X ditambah 3Y ya. Kurang dari sama dengan 7000. Nah, mana yang seperti ini? X ditambah 2Y kurang dari 4000. Maka ini nanti salah ya. 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 7000. Oke, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Jawaban yang tepat itu adalah B ya. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang. Proses pembuatan kedua jenis barang menggunakan dua jenis mesin. Setiap unit barang A memerlukan 50 menit. Oke, barang A saya anggap sebagai X ya. Memerlukan 50 menit dengan mesin 1. Selanjutnya 30 menit dengan mesin 2. Oke. Sedangkan barang B saya anggap sebagai Y. Dia membutuhkan 24 menit dengan mesin 1 dan 33 menit dengan mesin 2. Oke. Mesin 1 dapat digunakan maksimum 40 jam, berarti nggak boleh melebihi 40 jam ya. Saya langsung aja, maka 50X ditambah dengan 24Y itu jangan melebihi 40 jam, begitu ya. Hati-hati, ini jam, ini menit, maka jam jadiin menit itu 60 ya. 1 jam itu 60 menit, maka 40 dikalikan 6, 24. Selanjutnya, mesin 2 dapat digunakan 35 jam. Oke, maka artinya 30X ditambah dengan 33Y itu juga tidak boleh melewati 35 jam ya. Maka 35 dikalikan 60 itu adalah 2100 ya. Oke. Selanjutnya terdapat 30 unit barang A. Berarti kan barang A ini tersedia ya. Tersedia itu 20 berapa nih? 30 ya. 30 unit. Sedangkan barang B itu tersedia 90 unit ya. 90 unit. Selanjutnya, diprediksi akan ada permintaan 50 unit barang A dan 105 unit B. Nah, berarti kan pabrik harus membuat berapa, Dek? Karena yang diminta tuh 50 unit A, sedangkan tersedia hanya 30. Maka pabrik itu harus mengelola lagi untuk barang A itu lebih besar sama dengan 20 ya. 50 ke 30 kan kurangnya 20. Selanjutnya sama aja ini barang B-nya tuh yang dipesan 105 padahal tersedia hanya 90. Maka tinggal nanti 105 dikurangi 90 itu kan 15 ya, maka kita harus buat lagi barang B-nya itu harus lebih besar sama dengan 15. Jawabannya mana ya, Dek? 50X ditambah 24Y kurang dari 2400, 30X ditambah 33Y kurang dari sama dengan 2100, X lebih besar sama dengan 20, Y lebih besar sama dengan 15. Oke, ya jawabannya itu A ya, Dek. Luar biasa. Kita lanjut aja ke soal nomor 14. Di sebuah kantin, Ani dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 36.000 untuk 4 mangkok soto. Misalkan ya, banyaknya mangkok soto atau soto aja ya. Soto itu adalah X, sedangkan es teh itu adalah Y. Nah, dia hanya mengeluarkan tidak lebih dari 36.000 ya. Padahal mereka memesan 4 soto dan 6 gelas teh. Maka nanti 4X ditambah dengan 6Y itu tidak boleh melebihi 36.000. Selanjutnya, di kantin yang sama, Adi dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari
56.000. Iya, maka nanti tidak melebihi 56.000 ya. 8 mangkok soto, maka 8X ditambah dengan 4Y. Nah, yang ditanya itu adalah Fx, Y, 5 mangkok soto, 5X ditambah 3Y. Dan saya itu maksimumnya. Oke guys. Ya, jangan lupa ya, di sini X lebih besar sama dengan 0, Y juga lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita akan membuat titik potong terhadap sumbu X dan Y-nya. Untuk pertidaksamaan yang pertama ya, pada saat X-nya 0, maka Y-nya 36 dibagi 6 itu adalah 6 ya. Ini 0-nya saya hilangkan dulu 3 ya, ini dalam ribuan ya nantinya ya. Selanjutnya, pada saat Y-nya 0, maka nanti X-nya 36 dibagi 4 itu 9. 0,6 dan 9,0. Next, pada persamaan yang kedua, XY-nya. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya 56 dibagi dengan 4, itu adalah 14 ya. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya 56 dibagi dengan 8, itu adalah 7. Maka nanti titik potongnya di sini 0,14 dan 7,0. Ya, kita akan buat dulu ya gambarnya di sini. Oke, sumbu Y dan sumbu X. 0,6 saya buat di sini 0,6. 9,0 saya buat di sini ya 9,0. Kita gambar dulu garisnya. Kita langsung uji titik 0,0 ya. Untuk yang pertama, apakah 0 kurang dari sama dengan 36.000? Betul sekali ya, karena 0,0 itu adalah benar, maka sampahnya menjauhi 0,0. Oke, paham ya, Dek? Lanjut, 0,14 maka ke atas sini ya. Dan 7,0 di sini. Ini seperti ini. Ya. Kita uji coba titik 0,0. 0 kurang dari 56.000. Betul ya, Dek ya? Maka 0,0 itu adalah HP-nya, maka sampahnya menjauhi 0,0. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 0, itu berarti sampahnya ke kiri. Y lebih besar dari 0, maka sampahnya ke bawah. Manakah daerah himpunan penyelesaiannya? Ini ya, Dek. Inilah DHP-nya. Oke, kita sudah peroleh daerah himpunan penyelesaiannya. Maka kita akan mencari titik ekstrimnya ya. Ada 1, 2, dan 3. Nah, titik ekstrim yang pertama itu adalah A 0,6 ya. Yang kedua itu adalah titik potongnya. Yang ketiga adalah 7,0. Selanjutnya, saya akan mencari titik potongnya ya. 4X ditambah dengan 6Y itu adalah 36. Ini yang pertama. Yang kedua, saya hilangkan 0-nya 3 dulu ya. Ini berarti dalam ribuan ya. Dalam ribuan kita hilangkan 0-nya 3. Yang kedua, masing-masing saya bagi dengan 2 aja ya. Maka nanti 4X ditambah dengan 2Y sama dengan 56 dibagi 2 itu adalah 28. Ya, kita kurangi ya. Iya, 6 dikurangi 2 itu adalah 4Y. 36 dikurangi 28 itu adalah 8. Ya, ketemulah nilai Y-nya adalah 2. Oke. Pada saat Y-nya 2, X-nya berapa? Kita substitusikan aja ke salah satu persamaan. Misalkan saya substitusikan ke sini ya, Dek. Ke sini boleh. Oke. 4X ditambah Y-nya 2 ya. 6 kalikan 2 itu 12. 36 dikurangi 12 itu kan 24. 24 dibagi 4 itu adalah 6. Ya, maka X-nya itu 6. Ketemulah titik potongnya di situ adalah 6,2. Ya, kita tahu bahwa fungsi tujuannya Fx, Y itu adalah 5X ditambah 3Y. Ya, tinggal kita substitusikan aja ya. Ini masih dalam ribuan. Ya, oke. Maka nanti 5 dikalikan 0 ditambah 3 dikalikan 6. Itu adalah 18. Selanjutnya 5 dikalikan 6 ditambah 3 dikalikan 2 ya. 30 ditambah 6 itu berarti 36. Selanjutnya 5 dikalikan 7 ditambah 3 dikalikan 0. Maka 5 kali 7 35 ya. Iya, kalau kita masukkan ribuan
tinggal tambahin nolnya 3 nantinya ya. Ditanya nilai maksimum, maka nilai maksimum itu adalah 36.000. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Nomor 15, penjahit rapi akan membuat pakaian wanita dan pria. Oke, di sini saya buat wanita itu adalah X, pria itu adalah Y. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan bahan bergaris 2 meter. Ya, berarti ini adalah bahan bergaris kita butuh 2 meter. Dan bahan yang polos dibutuhkan 1 meter. Selanjutnya, untuk membuat pakaian pria diperlukan bahan bergaris. Bahan bergarisnya itu adalah 1 meter. Dan bahan polosnya itu adalah 2 meter. Penjahit hanya memiliki persediaan bahan bergaris dan polos berturut-turut. Jadi kita langsung aja ya buat ya. Maka nanti 2X ditambah dengan 1Y atau Y itu bahan bergarisnya. Penjahit hanya memiliki 36 meter. Maka jika mereka diolah, maka nanti sini kurang dari sama dengan 36, nggak boleh lebih 36 ya. Selanjutnya 1X atau X ditambah dengan 2Y itu juga tidak boleh melebihi 30 meter untuk bahan polosnya. Lalu sini X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 ya. Pertanyaannya, pakaian paling banyak yang dapat dibuat penjahit adalah ditanya X, Y dalam keadaan maksimum. Ya, kita gambar lagi ya. Langkah pertama saya akan mencari titik potong terlebih dahulu X, Y-nya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, apabila X-nya 0 maka Y-nya 36. Apabila Y-nya 0 maka X-nya 36 dibagi 2 itu adalah 18. 0,36 dan 18,0. Selanjutnya kita mencari titik potong XY-nya. Untuk ini X sama dengan 0 maka Y-nya 30 bagi 2 15. Pada saat Y-nya 0 X-nya 30. Nanti sini 0,15 dan 30,0. Paham ya Dek ya? Saya akan buat gambarnya di mana? Saya gambarkan di sini aja. Ya. X ini 0 ya. Saya akan buat ini 0,36 di sini. 18,0 di sini. Ya, maka seperti ini gambarnya. Iya. Lalu kita uji titik 0,0. Apakah 0 kurang dari 36? Betul ya, maka sampahnya ke sana menjauhi 0,0. Selanjutnya 0,15 di sini. 30,0 itu di sini ya. Iya. Maka nanti gambarnya seperti ini. Oke. Kita uji titik 0,0 ya. Apakah 0 kurang dari 30? Betul sekali. Maka sampahnya menjauhi 0,0. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 0. Maka nanti seperti ini. Y lebih besar dari 0, maka yang salah itu ke bawah. Maka sampahnya ke bawah. Ya, manakah daerah yang bersih? Inilah yang bersih. Sorry. Pakai warna biru ya. Inilah yang bersih. Iya, begitu ya. Inilah di HP-nya. Maka nanti terdapat titik ekstrim 1, 2, 3 ya. Titik yang pertama itu adalah pada saat 0, berapa itu? 0,15. Selanjutnya pada saat 18,0 dan yang terakhir pada saat titik potongnya. Kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu ya, Dek. Maka nanti sini 2X ditambah Y sama dengan 36. Saya akan menghilangkan X-nya terlebih dahulu, maka persamaan yang kedua saya kali 2 semua. 2X ditambah 4Y sama dengan 30 kalikan 2 itu 60. Ya, kita kurangi. 1 kurangi 4 itu adalah min 3Y. 36 dikurangi 60. Itu adalah min 24. Maka nanti Y-nya adalah 24 dibagi 3, 8.
Oke, pada saat Y-nya 8, X-nya berapa? Kita bisa substitusikan ke pertidaksamaan yang kedua, nggak apa-apa ya. Kita masukkan Y-nya 8, maka 2 dikalikan 8 itu 16. 30 dikurangi 16, 14 ya. Jadi X-nya itu ketemu 14. Maka titik potongnya itu adalah 14,8. Nah, dari sini kita peroleh pada titik ekstrim yang pertama, maka pakaian wanita yang diproduksi adalah 0, pakaian pria yang diproduksi 15, maka total bajunya 15. Ini total pakaiannya 18, yang ketiga total pakaiannya 14 ditambah dengan 8, itu adalah 22 ya, 22 potong. Jadi maksimumnya itu adalah 22 potong. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 16. Agar dapat berproduksi dengan optimal, sebatang pohon jeruk harus diberi pupuk yang mengandung minimal 12 unit zat N dan 12 unit zat P. Ya, berarti zat N-nya itu minimal 12 unit dan zat P-nya itu adalah minimal apa nih? Oh, 12 unit juga ya. Ya, oke. Di pasaran tersedia 2 jenis pupuk untuk pohon jeruk. Jika pupuk A dan pupuk B. Oke, berarti saya buat di sini pupuk A-nya itu adalah X, pupuk B-nya itu adalah Y. Satu bungkus pupuk A mengandung 1 unit N. Ya, ini mengandung 1 unit N dan 3 unit P dan 3 unit P. Pada pupuk B mengandung 3 unit N, berarti 3N sama 1 unit P. Maka kayak gini. Harga per bungkus pupuk, oke, ini adalah fungsi tujuannya fx, y, itu adalah 2.500 untuk pupuk A dan 3.000 untuk pupuk B. Ya. Biaya minimum yang ditanya adalah yang minimum. Oke, saya akan buat ya model matematikanya. Untuk yang pertama, ini berarti kan 1X ditambah dengan 3Y. Nah, zat N itu minimal 12 unit, makanya harus lebih besar sama dengan 12. Selanjutnya, yang kedua itu adalah 3X ditambah dengan 1Y. Nah, ini minimal kan butuh 12 unit ya, maka harus lebih besar sama dengan 12 unit. Mintanya minimal 12, maka harus lebih dari 12 atau sama dengan 12 ya. Yang selanjutnya sama, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya, kita akan buat titik potong terlebih dahulu ya di sini ya. X, Y-nya. Pada saat X-nya 0, Y-nya 12 bagi 3 itu 4. Pada saat Y-nya 0, ini adalah 12. Selanjutnya, saya buat titik potong di sini. X, Y-nya. Pada saat X-nya 0, Y-nya adalah 12. Pada saat Y-nya 0, X-nya 12 bagi 3 itu 4. Ya, saya akan gambarkan terlebih dahulu ya, Dek. Gambarnya di mana ya? Di sini ya. Kita akan gambar di sini aja. Cukup. Di sini ada sumbu Y dan di sini adalah sumbu X. Oke, ini titik 0,0. 0,4 saya buat di sini 0,4. Dan 12,0 saya buat di sini 12,0. Ya, inilah garisnya. Kita buat uji titiknya ya. Apakah 0 lebih besar dari 12? Itu salah ya, Dik. Karena salah, maka 0 itu adalah sampahnya. Selanjutnya 0,12 di sini. Dan 4,0. 4,0 di sini ya. Saya akan buat gambarnya seperti ini. Oke. Kita akan uji titik ya. Apakah 0 lebih besar dari 12? Salah ya, maka 0 ini adalah sampahnya. Selanjutnya X lebih besar sama dengan 0, seperti ini. Dan Y lebih besar dari 0, itu seperti ini. Yang benar tuh Y-nya ke atas. Ya, maka nanti di HP-nya ketemu ya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti ini ya. Oke.
kita akan menemukan titik ekstrimnya, itu adalah ini A. Saya buat ini A, selanjutnya ini B, dan ini C. Ya, titik A itu adalah 0,12, titik C-nya itu adalah 12,0. Nah, titik B-nya berapa? Titik B itu adalah titik potong ya. Saya buat di sini titik potongnya. Maka nanti X ditambah 3Y sama dengan 12. Lalu di sini saya akan menghilangkan Y-nya, nggak apa-apa ya. Maka persamaan yang kedua saya kalikan 3 semua. 9X ditambah 3Y sama dengan 12 kalikan 3 itu 36. Oke, ini saya kurangi ya. X dikurangi 9 itu adalah min 8X sama dengan 12 diambil 36 itu min 24. Ya, nanti X-nya 24 dibagi 8 itu 3 ya. Pada saat X-nya 3, Y-nya berapa? Kita bisa substitusikan ke mana? Misalkan ke sini, nggak apa-apa. Ya, maka saya masukkan Y-nya itu adalah X-nya itu adalah 3 ya. Maka nanti 3 kalikan 3 itu 9, 12 dikurangi 9 itu kan 3 ya, maka Y-nya juga 3. Jadi titik potongnya adalah 3,3. Begitu. Kita akan substitusikan ya ke sini. Pada saat 0,12, pada saat 3,3, dan pada saat 12,0. Oke, 2500 dikalikan 0 itu tetap 0 ya. 12 dikalikan 3000, 12 kalikan 3 itu 36. Ini adalah 36.000. Yang selanjutnya 25 dikalikan 3 itu adalah 7500 ditambah 3000 dikalikan 3 itu adalah 9000. Ya, ini berarti 16.500. Selanjutnya 25 dikalikan 12 itu 300 ya. Saya tambahin nolnya 2, maka 30.000. Pertanyaannya adalah yang minimum ya, maka jawabannya adalah 16.500. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 17. Nomor 17, seorang pengrajin bordir membuat 2 jenis sapu tangan dengan modal